Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pembahasan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang tamyiz dari bilangan mufrad, tamyizul mufrad. Yang dimaksud bilangan mufrad di sini adalah bilangan 1 sampai 10 ya teman-teman ya. Bilangan 1, saya tulis di sini bilangan 1 sampai 10. Ya, ini dinamakan tamyiz mufrad. Jadi dalam hitungan, ya hitungan dalam bahasa Arab itu ada namanya bilangan, namanya adat. Ada itu bilangan ya, adadun. Bilangan. Ada juga namanya ma'dud, yang dibilang. Ma'dud, ya. Dan ma'dud ini nanti kita istilahkan dengan tamyiz ya teman-teman ya, tamyiz. Tamyiz, ya, tamyiz. Baik, sebagai gambaran, coba kita lihat contohnya 3 buku. Coba ya, saya tulis 3 buku. Berarti salah satu kutubin. Nah, ini namanya bilangannya teman-teman ya, bilangan mufrad. Salah satu bilangan disebut dengan bilangan mufrad. Kemudian kutubin adalah tamyiznya. Ini adatnya. Terus ini ma'dud atau tamyiz yang kita kenal dengan tamyiz. Oke. Kalau sudah paham sampai di sini, kita mulai let's go yang ke bilangan 1 sampai 2. Perhatikan. Untuk bilangan 1 sampai 2 ini spesial teman-teman, beda dengan 3 sampai 10. Saya jelaskan ya. Untuk bilangan 1 wahidun, baik, wahidun, dan isnani ini beda. Ini spesial ini. Bagaimana untuk bilangan 1 sampai 2 ini harus sama ya antara bilangan dan yang dibilang, atau yang dikatakan dengan naat man'ut. Naat man'ut, sifat dan yang disifati. Contohnya, kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Wahidun. Ya di sini ya. Jadi dari segi jenisnya kitab adalah mudzakkar, maka wahidun juga harus mudzakkar. Kemudian jenis bilangannya, kitabun adalah mufrad, maka wahidun juga mufrad. Jadi kitabun wahidun adalah berbentuk naat man'ut. Sama kalau kita jadikan 2 kitab. Kita geser lagi. Jadi kitabani, berarti kitabani, isnani. Nah, ya, kitabani isnani juga demikian. Artinya kalau kitabnya adalah musanna, maka isnani juga musanna. Ya, itu syarat naat man'ut. Jadi jenisnya adalah mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Kemudian adapun dari segi bilangannya adalah sama-sama musanna. Itu untuk yang bilangan 2, 1 sampai 2. Ya, bilangan 1 sampai 2 adalah sama seperti naat man'ut, ya, berbentuk sifat. Kitabun wahidun, kitabani isnani. Nah, coba kita lihat bentuk yang muannas. Coba kita contohkan adalah mungkin ghurfatun ya. Ghurfatun. Nah, ghurfatun, 1 ruangan, 1 kamar, berarti ghurfatun wahidatun. Nah, sama ya, wahidatun. Karena ghurfa ini adalah muannas, maka sifatnya wahidatun juga muannas. Dan ghurfa ini mufrad, maka sifatnya juga mufrad, atau naatnya adalah mufrad. Yang sama lagi ini, ghurfatani wahid, ghurfatani isnatani, begitu ya. Ghurfatani isnatani. Ghurfatani isnatani. Nah, ini untuk bilangan apa ini? 1 sampai 2. Jadi untuk 1 sampai 2 itu berbentuk naat man'ut. Ya, harus sama dari segi jenis dan bilangannya. Ya, dari segi jenis dan bilangan. Jadi kalau man'utnya
adalah mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Kalau man'utnya mu'annas, maka naatnya juga harus mu'annas. Ya teman-teman ya, ini bilangan 1 sampai 2. Begini bentuknya. Ya. Bentuknya seperti apa? Naat man'ut. Naat man'ut. Nah, kemudian yang kita akan kupas sekarang di sini adalah, ya, kita fokuskan ke pembahasan bilangan 3 sampai 10. 3 sampai 10. Nah, ini masih sama, disebut dengan apa namanya tadi? Dengan bilangan mufrad. Jadi salah satun ila asyrah. Ya, bilangan salasah ila asyrah. Ila asyrah. Nah, ini gimana? Nanti bagaimana bentuk bilangan dan tamyiznya. Nah, bilangan tamyiznya bagaimana ini? Nah, kita akan kupas sekarang teman-teman ya. Perhatikan di sini kita mengacu kepada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan salah satun bitta'i kullil asyrah fi iddiha ma'ahaduhu mudakkarah. Kata beliau, bilangan 3, ya, bilangan 3 muannasnya dengan ta sampai 10. Maka katakanlah, kapan? Pada bilangan yang mufradnya adalah mudzakkar. Jadi jika mufradnya mudzakkar, bilangan mufradnya mudzakkar, maka tamyiznya adalah muannas. Jika bilangannya mudzakkar, maka tamyiznya muannas. Artinya antara bilangan dan tamyiz harus berlawanan. Ini teman-teman ya. Jadi bilangan adat itu bilangan, tamyiz ini harus berlawanan. Dari segi mana? Dari segi jenisnya atau nau'uhu. Dari segi jenisnya. Dari segi jenisnya. Kalau bilangannya adalah muannas, maka tamyiznya mudzakkar. Sebaliknya, kalau bilangannya mudzakkar, maka tamyiznya muannas. Kita contohkan bilangan 3. Kita contohkan dari bilangan 3 dulu ya teman-teman ya. Coba kita lihat bilangan 3. Salah satun. Kita mungkin ingin mengatakan saya memiliki 3 buku, begitu ya, 3 buku. Contohnya salah. Sekarang kita lihat, perhatikan, buku itu mudzakkar atau muannas? Buku itu kan kitabun ya, kitabun. Mudzakkar atau muannas? Berarti mudzakkar, karena nggak ada tak marbutah, nggak ada. Maka kita katakan dia dikatakan mudzakkar. Jadi kitabun adalah mudzakkar karena nggak ada tak marbutahnya. Baik. Jadi apa? Tadi kaidahnya harus berlawanan antara bilangan dan tamyiznya. Berarti salah satu, berarti bilangannya harus muannas teman-teman ya. Salah satu karena harus berlawanan. Karena kitabnya mudzakkar, maka kutubin. Nah ini salah satu kutubin. Mungkin timbul pertanyaan di sini. Loh, kok bisa jadi kutubin? Kok enggak kitabin? Nah, kita akan jawab nih dari perkataan Imam dalam Alfiyah Ibnu Malik mengatakan fidzid dijarrid wal mumayyiz jaruri jam'an bilaf dikillatin fil aksari. Katanya Ibnu Malik dalam bait syairnya harus berlawanan. Ya, dan berlawanan. Jadi artinya ketika bilangan 3 sampai 10 tadi itu berbentuk muannas, maka tamyiznya harus mudzakkar. Dan sebaliknya katanya. Sebaliknya kata Ibnu Malik, maka hilangkan taknya. Ya, hilangkan
hilangkan taknya pada bilangan yang mana tamyiznya itu muannas. Ya, hilangkan taknya pada bilangan 3 sampai 10 yang mana pada tamyiz yang muannas. Artinya jadikan mudzakkar gitu loh. Dijadikan mudzakkar bilangannya ketika tamyiznya adalah muannas. Paham di sini? Maka bilang ujururi, maka dijerkan dan dijadikan jamak. Artinya tamyiznya ini berbentuk jamak jer. Jamak jer, ya kan? Bilafdhi qillatin fil aksari. Pada lafaz jamak kilah kepada kebanyakan ya. Pada kebanyakan jamak kilah, bukan jamak aksar. Nah ini. Jadi begini teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Datang ke sini. Li salah satu kutubin. Saya memiliki 3 buku. Jadi sebelum kita menulis, ditulis salah satu atau salasu, ya, dijadikan mudzakkar atau muannas bilangannya. Perhatikan dulu. Perhatikan tamyiznya. Lihat tamyiznya. Tamyiznya kutub atau kitab ini mudzakkar atau muannas? Tadi udah kita sebutkan, kitab ini adalah mudzakkar. Maka kaidahnya harus berlawanan. Berarti salasah bilangan mufradnya kita harus muannaskan. Jadi salah satu. Ya kan? Salah satu. Muannas. Kenapa? Karena tamyiznya mudzakkar. Tamyiz dan bilangan harus berlawanan dari segi jenisnya. Maka kita katakan salah satu kutubin. Jangan salah satu kutubin, salah. Karena nggak berlawanan. Ya. Jadi li salah satu kutubin. Yang benar seperti itu. Nah kita kiaskan lagi. 4 buku. Berarti apa ya teman-teman? Saya memiliki li arba'atu kutubin. Nah. Tadi kata Ibnu Malik dikatakan apa? Dijerkan jamak jer. Jadi tamyiznya ini harus jamak jer. Ya, kutubin jamak jer. Ya. Bilangan dan tamyiz berlawanan dan kondisi tamyiznya dijamak dan dijerkan. Ini contoh yang bilangannya kita muannaskan. Nah, sekarang kita ganti dengan bilangannya yang muannas. Apa mudzakkar? Bilangannya mudzakkar. Berarti kalau bilangannya mudzakkar, berarti tamyiznya harus muannas. Kita contohkan apa teman-teman? Contohkan mungkin ghurfah ya, kamar saja. Kamar. Kamar itu bahasa Arabnya ghurfatun. Ghurfatun. Kan ini muannas. Kenapa? Karena ada tak marbuthahnya. Lihat, ada tak marbuthahnya di sini. Tayyib. Kita bikin kalimat. Saya memiliki 5 kamar. 5 kamar. Saya punya 5 kamar. Tayyib. Berarti kita harus cari dulu jamak dari ghurfah. Jamaknya ghurafun. Ghurafun. Tadi kan kaidahnya bilangan 3 sampai 10 maka tamyiznya jamak dan jer. Nah, kemudian bilangan dan tamyiznya harus berlawanan dari segi jenisnya. Tayyib, sudah ketemu ini ya. Kita lihat ghurfah adalah muannas. Ketika kita bilang saya memiliki 5 kamar. Berarti bahasanya gimana teman-teman? Saya memiliki khamsatu atau khamsu. Nah, perhatikan, ghurfah adalah muannas. Berarti khamsu. Berlawanan harus mudzakkar berarti bilangannya ya. Khamsu. Li khamsu. Dan jamak jer. Berarti ghurafin. Jamaknya kamar kan ghuraf. Ghurafin. Nah, begini teman-teman. Jadi nggak boleh li khamsatu ghurafin itu keliru. Karena ghurfah ini adalah muannas, maka harus berlawanan dengan bilangannya, yaitu khamsu harus mudzakkar dan ghurfah ketika muannas maka dia harus berlawanan. Jadi li khamsu ghurafin.
Jangan li khamsatu ghurafin. Ini keliru. Nah, itu kiaskan ya dari bilangan 3 sampai 10 itu semuanya. Jadi salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin. Begitu ya. Kemudian sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyratu kutubin. Begitu. Nah, kemudian kalau tamyiznya adalah muannas, dibalik saja. Li. Contohnya ghurfah ya. Li salasu ghurafin, li arba'u ghurafin, li khamsu ghurafin, dan seterusnya. Jadi ringkasnya adalah bahwasannya jika bilangannya adalah mufrad. Mufrad di sini artinya apa? Bilangan 3 sampai 10, maka tamyiz, bilangan dan tamyiznya harus berlawanan dari segi jenisnya, dan perhatikan di sini tamyiznya berbentuk jamak dan dijerkan. Faham teman-teman? Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.